Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melihat mereaksi sebuah video yang disampaikan oleh Ustadz Evi Effendi ya. Yang sedikit kontroversial karena menyinggung permasalahan nisfu Sya'ban dan permasalahan membaca Robik Firli setelah membaca Fatihah. Kita lihat dulu video yang lagi viral ini. Kali kaji ulang tentang hadis-hadis nisfu Sya'ban ini, rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Da orangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik ieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem dia terancam masuk neraka. Pasti payu. Contoh, tukang restoran hayang payu nyieun we hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdulud Dahri Paklam sambelun wa muzairun wa lalabuha. Makana kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al-Silsilah As-Shahihah wal Mawdu'ah Nasiruddin Al-Albani, nanti diyamin mana nu sahih, mana nu dhaif. Tak kanyahoan nisfu Sya'ban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka walat taku malaysa laka bihi ilmun. Pemikiran perkara tanyalah itu aya teh dalilna mah aya ngan teu qot'i, teu kuat. Nya eta nu jadi persoalan kemudian setelah hijrah teh tarbiyah. Jadi tuturkeun tong. Da bid'ah mah saeutik atuh. Contoh qomat nu aslina Allahu Akbar aya yang satu kali Allahu Akbar ada dua dalilnya. Ada yang satu kali Allahu Akbarnya, ada yang dua. Jangan ribut, dua-duanya ada dalilnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah ya falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar sekali boleh, Allahu Akbar dua kali boleh. La ilaha illallah, bedakan dengan yang ini. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah ya falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar la ilaha illallah. Apa bedanya dengan redaksi pertama? Wa sakitu genges bid'ah karena nu asli nama wa'an. Contoh deui dina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum teh nyanyawanan Rabbik firli amin. Dina aslina Rabbik firli ada. Saya bukan sedang menyatakan Rabbik firli itu jelek. Kulit teh kutil lain. Ai kutil kulit lain. Lain kan nempel anak kutil, nak kulit. Paham nggak maksudnya? Disebut al-yauma akmaltu lakum teh kamil itu sempurna. Teh sempurna dia mun ditambahan jeung dikurangan. Jadi Nabi nu paling paham ayat mah nisfu Sya'ban terkait zaman Nabi teh bulan Sya'ban teh aya kan eueuh nisfu nu diamalkeun hanya ada di Indonesia versi on the spot. Di urang mah kan riweuhnya jurig teh pocong. Da di luar negeri mah pocong. Kuntilanak teh hanya ada di Indonesia. Di Inggris malah ini Dracula. Beda versi kumaha negara. Nah, ibadah-ibadah itu biasa muncul dari konvensional. Nah, kita akan melihat ya beberapa kita sebelum kita mengomentari lebih jauh permasalahan nisfu Sya'ban dan Robik Firli setelah Fatihah ini, kita lihat dulu profil beliau ya, profil dari Ustadz Evi Effendi. Beliau ini ternyata seorang dai ya, seorang yang terjun dalam dakwah. Tapi sebelumnya itu beliau itu seorang berandalan. Beliau mengaku sendiri di profilnya. Beliau dulu pernah di penjara bahkan karena pernah menusuk temannya selama 3 bulan. Nah, beliau dulunya adalah seorang desain kerja di sebuah seorang di denim ya. Bahkan tahun 2018 pernah tersandung kasus ceramah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu dulu tersesat gitu ya. Nah, ini sempat dilaporkan oleh Ibnu ya,
tapi udah damai, udah tidak dilanjutkan lagi kasusnya karena beliau sendiri sudah memohon maaf ya. Nah, terkait kasus kita membahas terkait kasus pembacaan Robik Firli setelah Fatihah dan Nisfu Sya'ban, ternyata ini memang sebuah perkara yang furu' ya. Furu' artinya cabang, bukan pokok-pokok dalam agama ya, bukan berkaitan dengan akidah. Dan kalau masalah furu' ini mungkin saja ada perbedaan. Nah, contohnya misalkan dalam Nisfu Sya'ban, permasalahannya mungkin amaliyah dalam Nisfu Sya'bannya itu, apa yang dilakukan dalam malam itu. Tetapi hadis yang mengenai Nisfu Sya'ban ini tidak semuanya dhaif ya. Ada beberapa hadis Nisfu Sya'ban yang sahih dalam silsilah sahihah. Albani juga selain menulis kitab hadis-hadis dhaif, juga beliau menulis kitab-kitab sahih ya menurut beliau. Ada dalam hadisnya ditulis di dalam bukunya, yaitu an Mu'ad bin Jabal anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allah 'azza wa jalla 'ala khalqati lailatin nisfi min Sya'ban ya fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ia akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahin. Musyahin itu orang yang hatinya ada kebencian antara sama umat Islam. Jadi salah satu kemuliaan dalam nisfu Sya'ban ini adalah Allah akan mengampuni hamba-hambanya ya, memandang dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Dan alangkah baiknya pada malam nisfu Sya'ban itu diisi dengan ibadah, diisi dengan amal-amal soleh, dengan sedekah, dengan sholat malam, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini kok dibid'ahkan gitu kan? Padahal memang dianjurkan untuk melakukan amal soleh. Dan Syekh Albani pun mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Artinya hadis Nisfu Sya'ban itu tidak semuanya dhaif, ada yang sahih juga. Nah, ini respon yang pertama tentang masalah Nisfu Sya'ban. Artinya beliau ini kita hormat, kita respect ya kepada beliau sebagai dai, ustadz yang mengajak kalangan yang hijrah ya, yang tadinya berandalan, yang tadinya preman, kembali ke Islam, kita dukung. Tetapi kalau masalah masalah ikhtilaf atau furu, yang masalah cabang-cabang agama ini, mungkin kita harus saling toleransi, saling menghargai satu sama lain. Ya, tidak perlu saling pukul, tapi saling rangkul. Kemudian pembacaan Robik Firli setelah sholat baca Fatihah ya. Ustaz Devi mengatakan bahwa mengucapkan Robik Firli setelah sholat membaca Fatihah itu, ketika sholat membaca Fatihah kemudian Robik Firli, itu adalah bid'ah ya, sesat. Padahal ada hadis ya tentang ini, yaitu hadis dari Nabi SAW. Wa an Wa'il bin Hajar annahu sami'a Rasulullah SAW hina qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala rabbik firli amin. Memang masalah hadis tentang rabbik firli ini banyak yang mengatakan hadis dhaif, tetapi rata-rata kiai NU dan kiai di Indonesia itu memakai madhab Syafi'i. Dalam kitab I'anat Talibin dinyatakan bahwa mengatakan Rabbik firli itu tidak masalah karena ada hadisnya. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan hadis Rabbik firli setelah
Fatihah itu adalah dhaif, tetapi tidak dipermasalahkan. Ya. Jadi memang permasalahan furu ini kita harus saling berlapang dada, saling toleransi. Mengenai perbedaan itu hal yang wajar, bukan masalah pokok. Kita boleh saja berbeda, tetapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh saling pukul, tapi harus saling rangkul, saling kerjasama dalam dakwah ini. Oke, itu saja mungkin sedikit respon atas ceramah Ustadz Evi Effendi ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan Allah kemudahan dan ilmu yang bertambah terus-menerus sehingga ceramahnya bisa lebih bijak lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.